Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan. Jadi untuk hari ini saya hanya ingin melanjutkan materi kemarin yang belum selesai terkait dengan media dan pemurnian. Hanya secara garis besar nanti akan saya sampaikan. Kemudian ini adalah pertemuan kelima, itu materi pertemuan kelima. Selanjutnya untuk pertemuan 6 dan 7 nanti adalah sesi diskusi, yaitu nanti sudah ada di muka terkaitnya seperti apa. Namun untuk pembagian blok belum saya bentuk. Jadi nanti ada dua tema besar, yaitu terkait jadi senyawa aktif dari bahan aktif mikroorganisme, kemudian senyawa aktif dari bahan aktif ini ya kelautan gitu, bahan aktif mikroorganisme dan bahan aktif kelautan. Nah, nanti dari masing-masing tema besar itu nanti saya harapkan teman-teman bisa melakukan studi literatur terkait artikel, banyak kok artikelnya. Jadi bahan aktif kelautan banyak, bahan aktif mikroorganisme juga banyak. Nah, nanti terkait itu saya minta carilah artikel yang memang kontennya dari proses isolasi, kemudian proses pengembangan biakan atau mungkin kultur, kemudian saya proses ekstraksi, proses pemurnian, dan proses elusidasi struktur. Nanti di akhir ada screening yang apakah yang memang yang murni, apakah yang memang terdapat dalam mikroorganisme tersebut atau dari kelautan, suatu pond yang menghasilkan beberapa metabolit dan kemudian nanti sampai dianalisis senyawa seperti itu. Ini teman-teman adalah materi hari ini terkait dengan media. Kemarin sudah saya sampaikan, walaupun ya memang agak seperti itu. Nah, ini akan saya detailkan. Baik, jadi untuk media fermentasi ataupun penerapan bioteknologi pada suatu, di sini memang kita lebih ke arah mikroorganisme ya. Yang saya sampaikan kan masih banyak sebatas teori bagaimana cara memproduksi sampai pemanenan seperti harvesting. Tapi yang saya harapkan untuk diskusi berikutnya itu sampai ke arah pemurnian senyawa tersebut, prosesnya seperti apa, entah dari ekstraksi, kemudian fragmentasi, kemudian pemurnian dan elusidasi struktur. Nah, di sini untuk media fermentasi, semua proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme yang memerlukan media yang secara nutrisional sesuai, dalam entah broth itu berarti larutan ya, kemudian semi padat atau agar gitu. Nah, di sini media itu memang identik dengan tempat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Namun yang mempengaruhi tingkat pertumbuhannya, apakah bagus, apakah media tersebut tidak cocok, ataukah tidak memenuhi kebutuhan dari mikroorganisme tersebut. Dalam hal itu memang perlu melakukan optimasi lagi. Nah, memang untuk bioteknologi itu banyak optimasinya. Memang kalau untuk mengkondisikan mikroorganisme itu memang lumayan susah. Namun aplikasi tidak pendekatan terhadap kondisi mikroorganisme itu dengan kondisi aslinya seperti itu. Kemudian umumnya proses fermentasi ada beberapa tahap yang masing-masing perlu media yang berbeda. Misalkan yang pertama nih, tahap propagasi atau volume starter. Nah, misalkan starter dilakukan pada media padat ataupun di media cair.
Kemudian fermentasi awal itu skala pilot. Nah, kemudian baru ke produksi fermentasi utama atau sesungguhnya. Skala pilot ini sering yang saya sebutkan terkait dengan itu loh, kultur bertingkat. Nah, dan memang pada dasarnya ketika kita ingin memproduksi secara besar-besaran atau melakukan kultur secara besar-besaran, itu kan memang perlu optimasi juga perbandingan antara kultur starter dengan media pertumbuhannya, rasional atau tidak. Misalkan gini, perbandingan optimalnya adalah 1:5, misalkan 1 mili starter, 5 mili media. Pada prakteknya kok teman-teman melakukan kultur 1:5, tetapi dalam teknisnya untuk melakukan perbandingan 1:20, dengan 1 mili dalam 20 mili misalkan, kan sudah di luar hasil optimasinya tadi. Apa yang terjadi? Nah, nanti jika kondisinya seperti itu, akan dihasilkan proses tumbuhan atau fase lak atau adaptasi itu terlalu lama. Jadi mikroorganisme terlalu lama dalam mengenali semua media yang ada di tempat. Kemudian fase log atau fase eksponensial atau fase pertumbuhan itu akan berlangsung secara lama. Nah, padahal kita memerlukan metabolit sekunder dari yang dimulai dari fase log atau fase awal stasioner yang berakumulasi sampai fase akhir stasioner. Nah, penerapan bioteknologinya dengan manipulasi keadaan, manipulasi nutrisi atau media yang digunakan. Kemudian baru dilakukan dalam skala besar, jadi bertahap 1:5 misalkan dari volume kecil, 10 mili banding 50 mili media, kemudian dari dikultur bertingkat lagi 50 mili ke 50 mili ke 250, kemudian 250 mili ke berapa 1250 mili, dan berjenjang seperti itu. Tidak boleh langsung melakukan kultur dari skala pilot langsung ditembak dengan perbandingan yang sangat besar. Nah, hal yang terjadi adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Dampaknya, waktu yang diperlukan untuk memperoleh metabolit yang kita ingin isolasi itu terlalu lama, sehingga tidak efektif lagi. Karena memang terlalu lama di fase lag dan fase lognya. Padahal metabolit yang kita inginkan ada di fase stasioner. Itu. Bahkan fase stasioner itu dibuat lama dengan cara kemarin ya continuous culture, itu malah memang optimalnya seperti itu. Harapannya apa? Memang ketika mikroorganisme kondisikan pada fase stasioner dalam jangka waktu lama, hasilnya adalah hasil metabolit produksi metabolit sekunder itu akan terakumulasi semakin banyak, semakin lama semakin banyak diproduksi. Nah, menggunakan bioteknologi di situ. Kemudian antara propagasi inokulum dan fermentasi utama seringkali berbeda dalam macam nutrisi maupun formula mediumnya. Sehingga ya misalkan gini teman-teman, ketika melakukan propagasi atau inokulum di tahap awal, ketika melakukan ini ya isolasi mikroorganisme itu sendiri, kultur kan ini akan saya tunjukkan adalah Actinomycetes. Nah, mikroorganisme tersebut sifatnya pertumbuhannya adalah mirip dengan pertumbuhan jamur, dapat benang-benang fili itu. Nah, selanjutnya padahal Actinomycetes adalah bakteri, sehingga untuk mengantisipasi kesamaan mikroorganisme dengan ciri tersebut ditambahkanlah antifungi, misalkan dikasih nystatin ataupun dikasih sikloheksamid seperti itu. Harapannya apa? Mikroorganisme yang tumbuh pada media tersebut adalah mikroorganisme murni Actinomycetes dengan karakter morfologi. Ketika tidak terjadi kontaminasi kan pastinya hasil dari metabolit tersebut kan sesuai dengan keinginan kita, karena tidak ada proses kompetisi antar mikroorganisme di dalam kultur tersebut, karena hanya satu jenis kultur yang kita inginkan.
Ini untuk syarat media teman-teman. Yang pertama adalah mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sel. Nah, misalkan membutuhkan logam kalium, membutuhkan besi atau kemudian membutuhkan misalkan kok kalium seperti itu. Nanti itu juga perlu dioptimasi. Fase perbandingan antara nutrisi yang terdapat dalam media tersebut. Kemudian mengandung nutrisi yang dapat sebagai sumber energi bagi sel. Nah, di sini memang sangat diperlukan sekali sumber energi bagi sel sehingga kemampuan untuk melakukan pembelahan sel juga ini ya, optimal seperti itu. Kemudian tidak mengandung zat yang menghambat pertumbuhan sel. Nah, di sini misalkan ada suatu zat atau senyawa yang sifatnya asam, tapi dia itu sumber logam misalkan gitu, ya, dalam bentuk garam garam asam. Apakah senyawa tersebut itu dapat menunjang pertumbuhan sel organisme atau malah menghambat pertumbuhannya, bahkan melisiskan dinding selnya? Nah, itu perlu dioptimasi juga sesuai dengan karakter mikroorganisme yang kita inginkan. Kemudian tidak terdapat kontaminan yang dapat meningkatkan persaingan dalam penggunaan nutrisi. Yang saya jelaskan tadi, teman, ketika terdapat kontaminan atau jenis mikroorganisme lain yang tidak kita harapkan, nah, hal yang tidak kita inginkan adalah terjadinya kompetisi dalam mengkonsumsi atau menggunakan nutrisi yang sudah tersedia, sehingga bisa jadi kemungkinan mikroorganisme yang kita harapkan tadi malah dalam kompetisi tersebut. Mikroorganisme masuk dalam fase kematian, membentuk toksin. Selain itu, sedangkan ini mikroorganisme kontaminan tadi malah bertumbuh secara baik, belahan selnya yang sangat sempurna. Metabolit yang dihasilkan itu bukan metabolit yang kita harapkan. Nah, itu dampak-dampaknya seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu harus mengandung semua elemen yang cocok untuk sintesis substansi sel maupun sintesis produk metabolit. Kemudian yang keenam, nutrien yang terkandung harus dapat diformulasikan untuk menghasilkan produk target, massa maupun metabolisme. Nah, jadi nutrien-nutrien atau nutrisi yang dioptimasi tadi harus ini ya, diformulasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan produk biomassa sel atau pelet ya, kan. Cara memperoleh pelet dari sebuah kultur yaitu dengan memisahkan sel dengan pelarut ataupun pelarut yang melarutkan metabolitnya. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara sentrifuge, dengan misalkan ada juga beberapa hal yang berkombinasi, karena memang satu mikroorganisme dengan mikroorganisme kan juga berbeda. Nah, misalkan dengan cara sentrifuge dengan kecepatan 8.000 rpm sampai 15.000 rpm dalam waktu 8 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Itu bisa diatur dengan ultrasonik. Ultra centrifuge seperti itu. Kemudian ini, teman-teman, selain itu ada skala besar harus dipakai suatu makanan atau suplai atau sumber makanan yang relatif murah dan memenuhi syarat. Yang pertama, misalkan memproduksi hasil sebanyak-banyaknya. Jadi dari kita mempertimbangkan efektivitasnya juga ya, dengan bahan awal yang relatif tidak terlalu banyak, namun mendapatkan rendemen metabolit yang besar. Dalam proses tersebut mengalami kerugian ataupun terjadi defisit dengan bahan awal dengan jadi. Kemudian yang nomor 2 yaitu memenuhi kadar produk atau biomassa sebanyak-banyaknya ya dalam bahan makanan terpakai, sehingga gini maksudnya dalam menggunakan media tersebut seperti yang teman-teman saya jelaskan tadi, sebenarnya ini hanya pembahasan secara kontinu. Nah, jadi harapannya biomassa yang dihasilkan dengan
efisien bahan awal yang relatif kecil, dapatkan hasil yang sebanyak-banyak. Biomasa ini bisa dihitung selnya, misalkan menggunakan ELISA reader, kemudian menggunakan dengan pendekatan bobot selnya dengan cara melakukan optimasi dalam berapa waktu persekalian waktu disentrifuge dan ditimbang timbangannya, apakah bobot biomasanya dari waktu makin besar ataupun stagnan. Kemudian memproduksi produk yang tidak diinginkan sekecil-kecilnya, dalam artian tadi ya, jangan sampai ada kontaminan dalam media tersebut sehingga produk yang dihasilkan itu minimal mungkin dalam produk yang diinginkan atau produk metabolik dari kontaminan, kemudian murah, terjamin dan dipakai. Nah ini teman-teman, ini juga sangat penting ketika kita menerapkan suatu media, misalkan mikroorganismenya memang sangat poten dan potensinya dalam memproduksi suatu metabolit sekunder yang kita inginkan itu luar biasa, randomnya besar, namun bahan yang kita perlukan itu susah diperoleh. Misalkan ya, harga reagen, misalkan harga dalam 1 gram, harga 1 gram, nah itu tidak efektif lagi, apalagi ketika diproduksi dalam skala besar, dan tidak. Kemudian menimbulkan efek samping sekecil-kecilnya akibat proses produksi seperti aplikasi, kemudian dan pengelolaan. Nah harapannya media tersebut itu memang tidak menimbulkan suatu cemaran yang memang membahayakan lingkungan sekitar, khususnya adalah ikan ataupun produsen di suatu industri. Itu perlu diperhatikan juga. Jangan-jangan ketika kita memproduksi itu limbah sudah kita olah namun ternyata belum optimal, mencemari lingkungan sekitar dan terjadi suatu wabah penyakit baru. Kemudian media dan produk fermentasi. Ini formulasi medium tergantung produknya dan sangat bervariasi komposisinya. Nah, tergantung produknya. Jadi formula yang kita formulakan itu tergantung produk atau output yang kita inginkan. Jadi kita harus mematok dulu yang kita inginkan dan bagaimana cara memformulasi medium itu dan gradient atau gradient coefficient masing bahan awalnya, nutrisinya. Kemudian jika produknya berupa biomasa metabolik primer, maka diupayakan medium yang memungkinkan untuk optimal mikro. Jadi jika kita produk akhir yang kita inginkan adalah hanya biomasa selnya atau metabolik primernya, seperti di kurva yang sebelumnya, bahwa produksi metabolit primer itu berbanding lurus dengan faktor atau berbanding lurus dengan pertumbuhan mikroorganisme. Semakin besar biomasa sel, semakin besar juga metabolit primer yang dihasilkan. Nah, ini memang nutrisi yang diberikan hanya untuk ini, cara memperpanjang fase locknya, sehingga mikroorganisme tersebut tidak akan kekurangan nutrisi, namun akan melakukan penggunaan sel yang luar biasa. Ini tergantung kebutuhan. Namun kalau yang dibutuhkan adalah metabolit sekundernya, nah, dengan kita tinjau bahwa metabolit sekunder itu diproduksi pada fase stasioner, berarti kan kita harus mengkondisikan mikroorganisme tersebut cepat untuk masuk ke dalam fase stasioner. Jadi onsetnya cepat, namun durasi fase stasionernya itu lumayan lama, sehingga produk metabolit sekundernya dapat terproduksi dan terakumulasi dengan besar. Itu bedanya seperti itu. Nah, seperti yang di poin ketiga ini, produksi metabolit sekunder antibiotik, maka diupayakan pertumbuhan optimal dikurangi. Pertumbuhan optimal dikurangi dalam artian produksi biomasa selnya ataupun fase log yang dilaluinya itu dalam waktu singkat, bahkan hanya hitungan jam ataupun hari, bukan mingguan. Kemudian kalau bisa
di fase stasioner itu diperpanjang sampai berapa lama-lama, kalau bisa selama-lamanya. Namun kan resiko terjadi kontaminasi karena ada apa, suplai nutrisi dari luar, kemudian ada pemanenan, suplai nutrisi dari luar lagi, ada pemanenan. Nah, apakah kita mengkondisikan nutrisi yang kita suplai itu sudah steril? Nah, itu PR kita di situ. Kayaknya memang perlu waktu optimal juga. Walaupun sistemnya adalah continuous culture, harus ada waktu optimalnya sehingga meminimalisir terjadinya kontaminasi dari suplai nutrisi yang secara kontinu seperti itu. Nah, ini pada titik ini suplai salah satu beberapa nutrien adalah karbon, fosfor, atau sumber nitrogen yang mungkin dibatasi untuk mencapai target. Nah, memang presentasinya kita perlu optimasi perbandingan antara bahan atau nutrisi yang kita gunakan. Kebutuhan dan formulasi media. Yang pertama, bagian besar fermentasi, kecuali pada medium padat, memerlukan sejumlah besar air dalam formulasi. Resikonya bahwa air itu sifatnya apa, teman-teman? Mudah ditumbuhi mikroorganisme atau tidak? Mudah, Pak. Mudah. Oleh karena itu, air atau pelarut yang kita gunakan harus dalam kondisi benar-benar steril. Tekniknya adalah teknik aseptik atau sterilisasi awal. Nah, mungkin di FTS tadi sudah dijelaskan. Tentunya tidak hanya diterapkan di FTS saja. Di bioteknologi sangat penting, bahkan selama proses itu harus dijamin, harus divalidasi selama itu metode yang digunakan itu tidak menimbulkan kontaminasi atau contamination ataupun mix. Kemudian secara umum medium memerlukan karbon, energi maupun biosintesis karbohidrat, sumber nitrogen, fosfor, dan sulfur. Nah, ini memang identik dengan produksi metabolis sekunder berupa antibiotik, antifungi, dan sebagainya. Kemudian mikronutrien harus ditambahkan jika memang diperlukan. Jadi misalkan beberapa mikroorganisme memerlukan vitamin seperti biotin ataupun riboflavin, perlu ditambahkan. Jadi memang optimasi di sini sangat-sangat diperlukan ya teman-teman. Bagi kita belum mengetahui mikroorganisme yang potensinya kuat dalam memproduksi antibiotik atau anti kanker, belum kita ketahui adalah spesies apa dan sebagainya, itu perlu masih yang dalam jangka waktu yang sangat lama menyesuaikan dengan karakter mikroorganisme. Selanjutnya, biasanya diperlukan buffer medium, pH medium kontrol yang dikontrol dengan menambahkan asam atau alkali dan osmolaritasnya diperhatikan. Nah, di sini fungsinya buffer itu yang pertama ini untuk osmolaritasnya. Coba saya tanya, misalkan dengan pH medium yang tidak stabil, kemudian terjadi hipertonis. Alhasil, apa yang terjadi dengan sel mikroorganisme teman-teman ketika terjadi hipertonis? Terjadi apa teman-teman? Halo? Kalau hipertonis itu nanti selnya terjadi apa teman-teman? Selnya bisa terpecah, Pak. Terpecah. Namanya apa itu kalau terpecah ini? Lisis apa krenasi? Lupa, Pak. Lisis. Jadi misalkan sifatnya adalah hipertonis, nanti terjadi krenasi. Jadi memang tekan atau jadi krenasi, yaitu penyusutan dalam sel tersebut, dan nanti akan terjadi kematian. Misalkan hipotonis, nanti akan terjadi lisis, yaitu tadi pemecahan sel dan sebagainya. Seperti itu. Memang harus kondisinya adalah isotonis. Makanya diperlukan suatu buffer medium sehingga pH medium tersebut dapat dikontrol. Kemudian ditambahkan juga gen antibody. Coba saya tanya lagi, kemarin di awal-awal saya jelaskan, ketika melakukan agitasi, bukan ketika dilakukan optimasi,
dan ternyata agitasinya terlalu kencang. Nah, itu kan akan terjadi buih. Misalkan terjadi buih, nanti ada resiko apa teman-teman terhadap mikroorganisme yang ada di dalam media. Yang terjadi buih akan terjadi apa teman-teman terhadap mikroorganisme? Misalkan terjadi buih, itu resiko dan terjadinya denaturasi protein, sehingga akan menyebabkan kematian pada mikroorganisme. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum, Pak. Belum, lewat ya. Ini untuk media atau desain media ya. Nutritional requirement, kemudian environmental requirement. Nah, ini perlu juga diperhatikan apakah sesuai dikondisikan sesuai dengan nutrisi yang diberikan dari masing-masing mikroorganisme tersebut ataupun sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kita memang harus sampai mendeteksi sejauh itu apakah tempat tinggalnya dalam pH 5 atau sampai 7 atau di pH basa atau di pH asam, kemudian dalam suhu lingkungan itu berapa derajat dan kelembapan berapa. Nah, seperti itu harus diperhatikan untuk pemilihan media yang digunakan dalam pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah shaker kan. Alat-alat seperti ini kan kita punya lah, shaker seperti ini. Nah, cocok untuk memang ini ya, untuk melakukan apa? Kulturus batch culture ya. Nah, itu bisa dilakukan di lab kita. Seringlah teman-teman melihat LMR saya dalam kurun waktu 14 hari harus muter terus. Nah, itu adalah. Nah, di sini kan bisa terkait dengan pH, kemudian temperatur, kemudian ini ya pertukaran oksigen lah intinya seperti itu. Kemudian pemilihan substrat, kemudian maksimal dan minimal konsentrasi dari substrat tersebut harus berapa, kemudian ukuran dari sel tersebut dan berapa masanya dan lain sebagainya kan, itu menunjang dalam proses ini. Nah, ini teman-teman, proses fermentasi misalkan total waktu 3-20 hari. Yang pertama adalah frozen seed, jadi memang lebih di sel-sel organisme itu yang telah dilakukan isolasi dari dalam freezer atau ultrafreeze atau refrigerator yang suhunya minus 60 derajat. Kemudian dilakukan ukur inokulum ke dalam media air biasa air. Kemudian dilakukan pre-seed fermenter, dilakukan dengan pengadukan ya teman-teman. Misalkan kalau kita bisa menggunakan alat yang seperti ini atau menggunakan magnetic stirrer. Jadi kita mengoptimalkan hot plate magnetic stirrer. Jadi yang kita gunakan adalah stirrernya ataupun RPM-nya. Namun suhunya jangan dimanipulasi atau dinaikkan turunkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Kecuali memang terkonfirmasi bahwa suhu yang diperlukan misalkan harus 50 derajat Celcius ya, kita bisa menggunakan hot plate stirrer itu. Dan karena sudah ada tambahan banyak ya bisa digunakan. Nah, setelah itu dilakukan dalam kultur bertingkat lagi dalam volume yang lebih besar atau seed fermented. Kemudian dalam produk yang skala besar lagi, kultur bertingkat dalam volume yang sangat besar. Memang perlu tahapan, jadi tidak langsung dari frozen seed langsung ke produk fermenter. Wah, nanti misalkan yang kita butuhkan adalah metabolit sekundernya, antibiotik, antifungi, anti kanker. Dari metabolit sekunder akan terlalu lama. Karena apa? Akan lama di fase adaptasi dan fase pertumbuhannya atau fase locknya, fase pembuahan sel yang luar biasa. Nah, memang harus
Kali kalau produk akhir yang kita inginkan adalah biomasa selnya atau sel mikroorganisme tersebut. Jadi dengan perbandingan sangat besar ini sangat menunjang sekali produksi metabolit atau metabolit yang sangat besar. Kalau memang yang dihasilkan adalah metabolit primer, produk yang diinginkan metabolit primer ataupun biomasa sel itu sendiri. Tapi kalau metabolit sekunder yang kita inginkan itu kan di fase stasioner. Nah, bagaimana caranya untuk menunjang sampai ke arah yang besar ini ya dengan cara bertahap ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ataupun dengan tadi continuous culture, ada pemasukan nutrisi dalam satuan waktu tertentu dan ada pemanenan dan bersyarat. Nah, ini untuk proses fermentasi, nutrisi substrat dan inokulum dimasukkan dalam fermentor. Mungkin ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Mana proses tahapannya? Bagaimana memerlukan aerasi untuk mikroorganisme yang notabene dia membutuhkan dalam pertumbuhannya itu perlu aerasi atau aliran udara, pertukaran udara. Sedangkan enggak ya nanti kita stop dalam karena udara memang betul-betul non oksigen dalam dari aerob dan anaerob, dari mikroorganisme yang anaerob tidak membutuhkan. Nah, ini adalah masih prosesnya ya. Nah, jadi memang di pinggiran fermenter terdapat buffer mencegah terjadinya vortex atau pusaran air sehingga dapat meningkatkan efisiensi aerator. Dalam artian gini ya, tidak pusaran air yang sangat besar, terletak di pertengahan yang pertumbuhan tidak optimal. Kemudian ditambahkan juga anti-foaming ya, biar tidak terjadi buih ataupun busa ya. Nah, busa itu jika terlalu banyak juga busa yang dihasilkan, takutnya itu adalah hasil dari denaturasi protein dari mikroorganisme, sehingga perlu kita tambahkan anti-foaming, misalkan tambahkan silikon. Jadi karena protein denaturasi dalam medium fermentasi berdasarkan denaturasi protein. Kemudian atau secara mekanik dengan mengatur putaran agitator. Berapa RPM yang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tersebut, namun tidak memicu terjadinya produksi buih atau denaturasi protein. Perlu diobservasi juga kecepatan yang tidak acak, misalkan harus tembak berapa, belum tentu mikroorganisme tersebut tidak akan terjadi denaturasi protein, sehingga perlu dioptimasikan. Nah, ini adalah masing-masing ini prosesnya tadi dari ilustrasi. Misalkan ini adalah sumber nutrisinya, kemudian terdapat di dalam pencampuran menjadi satu media, kemudian ini ada aliran udaranya, namun aliran udara pun perlu adanya sterilisasi dengan cara apa? Tambahkan HEPA filter nomor 14 di sini. Itu adalah grade paling tinggi ketika di industri diimplementasikan pada ruang steril, ruangan kelas A dengan background kelas B. Nah, ini perlu ditambahkan HEPA filter. Kemudian di sini akan terjadi pencampuran, fermentasi dan sebagainya. Nah, di sini ada proses pemisahan, teman-teman. Pemisahan di sini dalam artian adalah antara sel dengan pelarut ataupun zat yang telah larut dalam air tersebut dipisahkan. Kemudian ada pengeringan dan penyimpanan produk. Kemudian dilanjutkan dengan fraksi, tablet yang kita inginkan, kemudian fraksinasi, pemurnian, kemudian elusidasi. Ini untuk kontrol prosesnya. Jadi sel mikroba terdiri dari senyawa organik seperti protein yang mudah berubah sifat akibat perubahan fisika ataupun kimia. Maka selama proses di dalam bejana fermentasi harus diperhatikan beberapa faktor fisika atau kimia yang mungkin timbul yang mempengaruhi proses. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan, keberadaan air, pH, oksigen, suhu, kekentalan, homogenitas, kemudian kontaminasi, dan kemudian timbulnya kajian dari fermentasi perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk pengunduhan atau pemanenan di sini harvesting. Jadi hasil proses fermentasi adalah bermacam-macam produk, yaitu biomasa, bioenzim, metabolit, biokonversi, sisa makanan,
dan hasil samping yang tidak diinginkan. Nah, untuk memperoleh hasil masing-masing produk yang diinginkan, itu harus dipisahkan dan dimurnikan sehingga diperoleh produk yang berbeda. Bahkan ini teknik pemisahan tergantung produk yang akan dipisahkan dan dengan memperhatikan ini teman-teman, produk alam misalkan intraseluler ataupun luar sel atau ekstraseluler. Nah, misalkan produk yang kita inginkan intraseluler itu berarti di dalam sel produk tersebut. Bagaimana caranya kita dapat memisahkan sel tersebut sehingga produk yang kita harapkan itu bisa keluar dari sel dan kita ekstraksi. Nah, misalkan intraseluler, nah pemecahannya dengan apa? Dengan vortex, kemudian dengan ultrasonicator, kemudian tambahkan larutan buffer seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang luar sel yaitu luar sel enak, jadi antara sel dengan senyawa yang kita produksi atau kita inginkan itu sudah terpisah, kemudian tinggal diekstraksi, kemudian elusidasi, kemudian konsentrasi produk, sifat fisik, dan tujuan penggunaan produk itu untuk apa, kemurnian yang diharapkan entah 90% atau lebih dari 80% sudah cukup, itu perlu dipertimbangkan juga. Dalam melakukan proses-proses selama ini merupakan proses yang sangat panjang, sehingga harus dibutuhkan kesabaran yang sangat sabar. Nah, harus misalkan terkait di dunia ini, nah itu harus sabar lah ini ya. Kemudian harga produk dan pertimbangan ekonomi lain, dalam artian karena memang dalam produksi itu membutuhkan biaya awal berapa, waktu yang diperlukan, kesulitannya itu perlu diperhitungkan ya, nanti apakah produksi dengan metode tersebut itu efisien atau tidak yang dibandingkan dengan harga jual. Nah, ini yang umum teknik pemisahan untuk itu ya. Yang pertama, pemisahan senyawa larut dan tidak larut dengan beberapa teknik sentrifugasi, pemecahan, gel dan sebagainya. Dalam artian gini, filtrasi. Nah, misalkan kita ingin memproduksi hasil dari metabolit ini probiotik dari kefir. Nah, itu kan sel kefirnya itu kan besar-besar, sehingga cukup dengan memproses teknik filtrasi. Sel mikroorganisme dari kefir itu sendiri itu nanti akan tersaring dan produknya nanti akan dihasilkan berupa filter dan bisa digunakan buat kosmetik, buat minuman seperti itu. Nah, itu teknik filtrasi. Dan sentrifugasi, jadi pemisahan sel dengan larutan ataupun senyawa yang larut dalam air atau pelarut tersebut. Nanti ketika disentrifugasi, nanti bagian atas dan bawahnya akan membentuk suatu ya perbedaan. Akan seperti ini tabung reaksi yang digunakan. Volumenya segini loh. Misalkan disentrifugasi nanti akan membentuk endapan. Biasanya miring seperti ini. Nah, ini endapan atau yang disebut dengan biomasa sel ataupun pelet gambarnya, dan ini disebut dengan supernatan. Dan bening di sini atau larutan atau pelarut yang sudah larut dalam yang sudah melarutkan senyawa metabolit yang diinginkan namanya supernatan. Ini di sini. Padatan atau endapan yang berada di bawah ini namanya biomasa sel atau pelet. Tergantung mana produksi kita inginkan. Bahkan metabolit sekundernya ya harusnya ambilnya yang di atas. Nah, kalau biomasa sel yang diinginkan ya ambil di endapannya. Kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian pemecahan sel ya, ini bukan pemecahan gel. Nanti pemecahan selnya apakah menggunakan tadi vortex atau sentrifugasi atau dengan penambahan pelarut yang memang notabene dapat membutuhkan sel dan keberatan harganya. Dan isolasi dengan teknik ekstraksi dan absorpsi. Nah, ini ekstraksi ya, pemisahan seperti mengisolasi senyawa murni dari hasil metabolit tersebut. Dan nanti bisa kita identifikasi senyawa yang terproduksi dalam tersebut, apakah sudah dapat senyawa tersebut sebelum kita melakukan produksi, misalkan dari komersilkan antibiotik amoxicillin misalnya. Ternyata ketika kita melakukan kultur dan melakukan pemurnian, hasil elusidasi struktur yang kita
dapatkan juga struktur yang sama dengan amoxicillin. Nah, kelemahannya di bioteknologi terkait bahan aktif mikroorganisme atau kelautan itu di sini juga tentu metabolit sebenarnya tidak bisa kondisikan apakah yang sudah diproduksi itu sudah di edaran atau sudah dikomersilkan ataupun senyawa baru. Nah, ini kadang ini yang menipu penelitian bioteknologi. Bahkan saya sudah melakukan lama penelitian terkait dengan actinomycetes yang memproduksi antibiotik sampai tahap insar susah untuk melakukan pemurnian. Misalkan nanti jadi ataupun sudah berhasil memurnikan, dan kemudian kita analisis strukturnya dengan elusidasi struktur. Belum tentu senyawa yang saya hasilkan itu senyawa baru atau antibiotik baru yang belum ada di pasaran. Ternyata ketika saya produksi, saya purnikan, saya bisa itu sudah struktur hasilnya ternyata strukturnya sama dengan amoxicillin. Nah, itu kan kayak hal yang sia-sia. Nah, itu memang perlu diperhatikan terus. Maka dan untuk untuk menjamin itu memang kita belum ada ini ya, dan cara pendekatannya sehingga sampai dari situ. Kemudian pemurnian produk dengan kromatografi, mendapal, ultrafiltrasi, elektroforesis seperti itu bisa dilakukan. Dan untuk pekerjaan akhir yaitu dengan teknik kristalisasi, pengeringan, pengendalian dan tindakan terhadap kemungkinan lainnya, zat balas lainnya. Nah, ini adalah skema untuk penggunaan ekstraseluler ya, yang sifatnya ekstraseluler, jadi tidak perlu dalam pelakuan ini harus memecahkan selnya dulu agar ini metaboliknya dapat kita ambil di ekstraseluler, dengan otomatis metabolit sekunder yang dihasilkan itu sudah di luar selnya. Pertama ini ya, kultur fermentasi, kemudian pemisahan bahan tak larut. Misalnya bahan tak larut ini yaitu adalah ini ya, berupa sel dan bahan tak larut lainnya. Yang kedua dengan ini adalah fraksi larut. Misalkan dengan sentrifugasi ya, sel dan bahan tak larut ini berupa endapannya tadi, kemudian fraksi larutnya ini berupa supernatannya. Jadi senyawa yang larut dalam pelarut yang digunakan. Kemudian dilakukan misalkan yang diharapkan adalah fraksi larutnya. Nah, misalkan yang diinginkan adalah fraksi larutnya, dan kita panen, kemudian dilakukanlah ekstraksi di sini. Misalkan menggunakan etil asetat, menggunakan metanol atau etanol atau perbandingan atau pembagian heksanet banding 4:1 atau banding 2 ataupun 2:3 atau 2:3. Nah, itu terdapat ini hasil ekstraksi ya. Kemudian diuapkan untuk suatu konsentrasi produk atau ekstrak, entah ekstrak kental, ekstrak padatan ataupun ekstrak air, nanti tergantung. Namun kebanyakan suatu mikroorganisme itu akan bentuk suatu metabolit atau ekstrak dalam bentuk cairan, tidak dalam bentuk padatan atau bentuk. Selanjutnya melakukan pemurnian dengan cara penapisan sesuai dengan aktivitasnya, misalkan antibiotik bertahap dilakukan penapisan sampai kemudian penapisan, dan produk akhir ini berupa senyawa, diketahui senyawanya apa itu yang produksi dari mikroorganisme. Lanjut ini untuk pengunduhan produk tak larut, misalkan dengan gravitasi, jadi memanfaatkan sentrifugasi atau melakukan penambahan flocculating agent. Jadi nanti akan terjadi flocculat seperti itu dan mengendap di bawah dan sedimentasi. Kemudian dengan cara mekanik, yaitu dengan filtrasi atau dialisis, penyaringan ya. Jadi nanti pengunduhan, misalkan penyaringan, nah, sel-sel misalkan kefir, berarti sel-sel yang tersaring dalam misalkan kertas saring, nah itulah produk yang diharapkan.
kemudian penyerapan permukaan atau adsorpsi, kemudian pertukaran ion atau flotasi ya, kemudian listrik yang ini berarti ya, yang memanfaatkan ion-ion dengan cara elektroforesis, elektroosmosis, dan elektroforesis. Nah, kemudian untuk pemisahan sel, mikrobia, dan padatan lainnya bisa dengan filtrasi. Kalau sel atau ukuran selnya itu memang besar, seperti kefir itu besar, dan sentrifugasi untuk sel yang memang notabene susah untuk difiltrasi, atau kefir juga bisa, namun kan terlalu repot ya, tidak efektif. Padahal dengan filtrasi saja sudah cukup. Sentrifugasi untuk sel-sel yang memang ukurannya sangat kecil tidak tertaring ketika melakukan filtrasi. Kemudian melakukan presipitasi ataupun pengendapan hasil ini. Ini untuk contoh filtrasi yang ada di monitor teman-teman, ada antibiotik penisilin ya, itu dengan ini berapa mikroorganisme yang dibutuhkan, kedua dengan cara produksi, kultur, pengeringan, kemudian pemurnian. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahan dasarnya atau nutrisi apa saja, kemudian kondisi fermentasinya, misalkan pada suhu 24 derajat Celcius dan pH 5 sampai 5,75, kemudian dengan pengadukan ini ya 400, kemudian oktat dekanal 3%, terus antifoamingnya dengan tributyl citrat, nah itu perlu diperhatikan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti ini ya, nanti siap untuk menjawab kuis ya. Oke, nanti kuis ada di muka, tolong dikerjakan. Dan nanti waktunya sampai jam 9 malam bisa diakses di muka. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.